Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita bahas materi berkaitan dengan matriks. Nah, apa sih itu matriks? Jadi ini Ibu langsung saja ke contoh soal. Misalnya ini Ibu punya tabel harga karcis pada kolam renang. Jadi misalnya golongan anak dan dewasa. Harganya seperti ini. Kalau hari libur ada 45.000, kemudian ada 50.000. Kalau harga di hari biasa untuk anak-anak 30.000, untuk dewasa 40.000. Nah, kita mengenal dulu matriksnya. Jadi matriks itu adalah bentuknya biasanya persegi atau persegi panjang, bisa persegi dan persegi panjang, terdiri dari elemen itu anggotanya itu biasanya ada angka-angka yang di dalam matriks tersebut biasanya dilambangkan dengan tanda siku, kurung siku atau kurung biasa. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, kita buat persamaan matriksnya, berarti Ibu bisa tuliskan, pindahkan angkanya di sini, 45.000, kemudian 50.000. Nah, ini diberi jarak kira-kira segini, di sini 30.000, di sini 40.000. Oke. Nah, jadi bentuk matriksnya seperti ini. Jadi ada kurung sikunya, terus kemudian berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, sekarang di dalam matriks itu ada yang namanya baris dan kolom. Itu yang perlu kalian ingat, baris dan kolom. Oke. Jadi baris itu yang mendatar. Jadi yang mendatar ini, yang posisinya mendatar ini dinamakan sebagai baris. Oke. Sekarang kolom itu yang posisinya tegak. Nah, yang ini, yang posisinya seperti ini, itu dinamakan dengan kolom. Oke. Selain ada baris dan kolom, di dalam matriks itu juga ada elemen-elemen dari matriks itu sendiri. Elemen itu nama lain dari anggota. Anggota itu sering disebut dengan elemen. Misalnya nih, Ibu punya matriks A. Nah, misalnya anggotanya 3, 2, 1, 1, 4, 5, kemudian 6, 7, 5. Misalnya Ibu tambah lagi di sini 2, 0, negatif 1, seperti itu ya. Misalnya Ibu punya bentuk matriks seperti ini. Pertanyaannya, tentukan ordonya berapa, kemudian tentukan elemen baris pertama, kolom kedua, terus tentukan nilai dari 2A13 dikurang B32 ditambah C4 C22. Oke. Gini. Jadi misalnya Ibu punya matriks A seperti ini, kemudian kalian disuruh menentukan ordonya berapa, kemudian elemen untuk A, kalau di sininya A besar berarti anggotanya A kecil ya. A12, kemudian disuruh menentukan 2A13 dikurang B32 ditambah C22. Oke, gini langsung. Ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom pada matriks. Sekarang kita hitung berapa sih banyaknya baris dan kolom. Barisnya ada 1, yang mendatar, sisi mendatarnya kan ini. Barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 baris, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, barisnya berarti tadi ada 3 dikalikan banyaknya kolom ada 4. Nah, cukup seperti ini cara penulisannya, jangan dikalikan. Tadi 3 itu adalah banyaknya baris, 4 itu adalah banyaknya kolom. Oke. Sekarang misalnya kalian disuruh menentukan nih elemen pada baris pertama, ingat ya, yang paling depan ini baris, belakangnya itu pasti kolom. Elemen pada matriks A pada baris pertama, kolom kedua. Cara nyarinya gini. Baris pertama, berarti kalian lingkari dulu baris pertama.
Kemudian dia mintanya adalah kolom kedua. Berarti ini kolom ke-1, kolom kedua. Berarti yang ini ya. Nah, yang kena 2 kali arsiran adalah nilainya 2. Berarti A1 2-nya itu berapa? Ternyata jawabannya adalah 2. Nah, sekarang misalnya ketemu seperti ini soalnya. Tentukan nilainya 2 dari 2 dikali A13 dikurang B32 ditambah C22. Itu berapa? Nah, berarti kita kan harus semua tahu nih anggotanya ini berapa, yang B32 berapa, C22 berapa. Oke, kita cari satu-satu. A13 berarti baris pertama kolom ketiga. Ternyata dapatnya adalah 1. Oke, berarti 2 dikali 1 dikurang B32. Berarti baris ketiga kolom kedua. Oh, ternyata dapat nilainya 7. Berarti dikurang 7 ditambah C22. Ini salah sebenarnya, A semua ya, ganti A. Ini juga A. Nah, berarti di A13 di sini A32, kemudian di sini A22, berarti 2 dikali A13, kemudian A32-nya tadi dapat 7, kemudian yang terakhir adalah A22. A22 berarti baris kedua. Oke. Kolom kedua berarti 4. Sekarang tinggal kita jumlahkan 2 kali 1 2 dikurang 7 ditambah 4. 2 kurang 7 adalah negatif 5, ditambah 4 adalah negatif 1. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Seperti itu pengenalan matriks dari Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan tambahkan di kolom komentar. Kemudian untuk materi selanjutnya kita bahas mengenai transpose dan inverse matrix.